Usulan melegalkan kasino kembali mengemuka. Usulan itu datang dari anggota Komisi 11 DPR RI saat rapat kerja bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Anggota Komisi 11 fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan solusi baru untuk membantu meningkatkan pemasukan negara selain dari sektor pariwisata dan pajak. Galih mengusulkan agar pemerintah membuka kasino legal seperti yang dilakukan Uni Emirat Arab untuk menambah pemasukan negara. Menurutnya ada kemiripan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab di beberapa aspek seperti melimpahnya sumber daya alam hingga di bidang penyedia jasa, sehingga memungkinkan Indonesia juga bisa membuka kasino legal untuk menambah pemasukan negara. Kita kan kaya sekali juga dengan alamnya Pak ya, gitu. Jadi ya mohon maaf nih, bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan, maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya gitu. Ini di sini maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL-KL lainnya. Nah tentunya ini juga kita semua sih Pak, kita juga akan membantu ke sana juga. Mungkin itu Pak, karena saya pengen lihat kita ini masuk pajak dari situ. Kasino di Indonesia masih sering dikait-kaitkan dengan hal negatif. Mendengar usulan dari anggota Dewan itu tentunya akan menuai reaksi beragam dari masyarakat sebab Indonesia memiliki norma hukum dan sosial yang ketat terhadap praktik perjudian. Hingga kini usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah. Legislator di Komisi 11 DPR RI melempar wacana membuka jalan bagi pendirian kasino legal demi menggenjot penerimaan negara. Wacana tersebut muncul di tengah gencarnya pelarangan judi online, penyitaan mesin slot ilegal hingga himbauan soal bahaya berjudi. Dan mengapa tiba-tiba kasino menjadi opsi legal? Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami peneliti Formapi Lusius Karus dan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Mas Media, Bang Lusius, selamat malam. Malam. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Mas Media dulu. Mas Media, pertanyaan mendasarnya kenapa kasino harus menjadi opsi legal? Apakah negara sedang dalam kondisi darurat fiskal sampai kemudian kasino harus dilegalkan? Ya memang ada kekhawatiran ya, penerimaan negara khususnya dari perpajakan itu mengalami penurunan. Sehingga ada tekanan untuk menambah alternatif penerimaan negara, terutama dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Tapi saya harus jujur katakan, Indonesia berbeda dengan Arab Saudi, berbeda juga dengan Makau dan negara-negara lain. Ya. Untuk PNBP sebetulnya masih banyak alternatif lain yang jauh lebih efektif dan bisa dioptimalkan. Jadi PNBP batubara, kemudian dari sektor kehutanan dan perikanan, termasuk juga optimalisasi barang milik negara gitu ya. Dan ini belum termasuk PNBP sektor keuangan dan digital. Jadi ada banyak cara lain yang jauh lebih intelektual, elegan untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebagai sebuah ide, saya kira itu hak dari anggota dewan ya, dan nggak ada masalah. Tetapi melegalisasi kasino itu punya implikasi yang sangat serius, karena kita harus bicara dalam perspektif yang lebih luas ya. Sebagai contoh misalkan di Korea ada kasino Gangwon-land, itu menjadi salah satu skandal karena yang terjadi kemudian ada permainan antara politisi dan korupsi ya dengan kasino tersebut. Ini belum termasuk juga skandal Bangladesh Bank Heist ya, di mana terjadi pencucian uang, cadangan devisa Bangladesh kemudian dikirim ke kasino-kasino di Filipina. Jadi implikasi yang nggak mudah harus dipertimbangkan dengan matang. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan juga ya, institusi dan regulasi di Indonesia itu belum sangat kuat. Berbeda dengan Makau, Hong Kong, dan juga negara-negara lain. Jadi ini menurut saya salah satu pilihan yang sangat berisiko. Sama satu lagi Mas, yang perlu dipahami juga oleh banyak orang, bahwa soal kasino kan berkaitan dengan gambling ya. Dan gambling ini berkaitan juga dengan literasi masyarakat. Dan hari ini yang paling rentan
akibat kecanduan judi itu adalah masyarakat kelas bawah. Jadi World Bank bilang 60% masyarakat Indonesia itu miskin dan sebagian masyarakat bawah itu terjebak pada judi online. Dan ini justru kontraproduktif ya dengan persoalan judi online ini, kemudian diantisipasi dengan legalisasi kasino begitu ya. Jadi menurut hemat saya sebagai sebuah kekhawatiran pajak kita menurun nggak ada masalah, tapi saya kira yang perlu dicari jalannya adalah diversifikasi ekonomi yang lebih bermartabat, karena jangan sampai gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga, gara-gara Indonesia melegalkan kasino, Indonesia jadi melanggengkan praktek-praktek bisnis yang tidak mendorong adanya etika bisnis yang berkelanjutan. Karena industri kasino itu dekat dengan perdagangan orang, dekat dengan prostitusi, bahkan dekat dengan juga persoalan-persoalan kejahatan dan premanisme. Dan kita bayangkan itu sudah terjadi sebetulnya di Indonesia. Sebelum kasino dilegalkan, banyak sentra-sentra perjudian itu juga sudah mengalami hal yang sama, masalah yang sama. Jadi jangan sampai kita terperangkap pada persoalan yang jauh lebih rumit dan menggantungkan penerimaan negara dari sumber-sumber yang saya kira sangat tidak elegan sebagai sebuah bangsa yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak azazi yang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ya Bang Lusius, kalau Anda sendiri bagaimana Anda melihat usulan ini yang dilontarkan oleh wakil rakyat yang menyisipkan kata legal dalam kasino ini? Ya, sebagai usulan seperti yang dikatakan oleh Mas Media tadi, saya kira sih kita sambut saja, apalagi kita tahu betul DPR kita ini jarang sekali mengusulkan sesuatu yang wah gitu ya, untuk menambah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Jadi kalau ada usulan muncul seperti yang dilakukan terkait dengan usulan kasino ini, saya kira ya untuk usulannya saja, untuk kredit terkait dengan munculnya usulan itu, kita puji usulan itu gitu ya. Tadi juga disebutkan oleh anggota DPR itu bahwa di Arab Saudi itu out of box gitu ya, adanya kasino ini di sana gitu ya. Cuman kan kalau kita harus mengikuti Arab Saudi, itu artinya kita tidak out of the box ya, kita hanya ikut-ikutan negara lain. Kita sebenarnya tidak punya semacam konsep punya Indonesia sendiri untuk memastikan pendapatan negara itu bisa diperoleh dengan lebih banyak dari yang sekarang. Ya, padahal kita tahu untuk pendapatan negara itu juga negara kita sudah punya Danantara gitu ya. Sejauh ini kita belum mengetahui gitu bagaimana perkembangan Danantara itu dan seberapa menjanjikan pendapatan negara itu akan meningkat dengan Danantara ini. Jadi buat saya terlalu banyak usulan itu bagus tentunya gitu ya, tapi DPR mestinya punya juga tanggung jawab untuk memastikan kebijakan terkait dengan sumber pendapatan itu juga harus diawasi gitu ya. Jadi saya kira ada banyak catatan kritis tadi sudah disampaikan oleh Mas Media gitu ya, dan apalagi ada banyak pertimbangan moral, pertimbangan etis yang saya kira tidak bisa dengan mudah untuk kemudian kita terima usulan pembentukan atau pendirian kasino legal gitu ya. Dan tadi juga sudah disebutkan bagaimana judi online itu begitu marak terjadi dan berdampak pada rakyat menengah ke bawah gitu ya. Saya kira itu hal yang juga harus dipertimbangkan gitu ya. Kita belum menyelesaikan satu masalah, malah DPR memunculkan usulan baru yang belum tentu juga bisa memberikan solusi ya, karena tadi sudah disebutkan juga masalah utama kita itu ada tata kelola yang penuh dengan praktek korupsi gitu ya. Di uang negara dari APBN saja itu dengan program yang jelas saja itu banyak yang kemudian dikorupsi gitu ya. Apa jaminannya jika nanti misalnya kasino ini dilegalkan gitu ya, ini tidak menjadi sumber baru di mana banyak pendapatan yang masuk ke kantong orang tertentu gitu, yang akhirnya sia-sia juga gitu ya, tidak berdampak pada peningkatan pendapatan negara gitu. Jadi
Saya kira sih kita apresiasi DPR mulai berpikir gitu ya untuk mencari jalan keluar bagaimana meningkatkan pendapatan negara. Tapi nampaknya bukan out of the box gitu ya. Ini Bang Lusius, tapi menurut Anda kenapa kemudian sisi etis dan sisi moralnya itu tidak dipertimbangkan oleh seorang wakil rakyat? Ini kan ide yang keluar dari wakil rakyat dan ini tentu saja akan menjadi bola panas ketika usulan ini disampaikan. Kenapa kemudian bisa keluar dari seorang wakil rakyat? Kenapa terkesan tidak mempertimbangkan dari sisi moral dan etisnya itu, Bang Lusius? Ya, saya kira itu dia sistemiknya korupsi gitu ya, membuat para pejabat atau wakil rakyat kita kadang lupa untuk kemudian mempertimbangkan gitu ya sisi moral, sisi etis gitu ya dari kebijakan atau program yang akan diambil atau dijalankan gitu ya. Dan saya kira sensitivitas terhadap korupsi itu memang membuat usulan terkait dengan kasino legal itu luput dari pertimbangan moral dan etik itu ya, begitu. Oke, baik. Mas Media, kalau menurut Anda usul ini benar-benar muncul atas kepedulian terhadap ekonomi rakyat atau ini hanya nafsu kapitalis saja, Mas Media? Ya, saya kira anggota Dewan yang terhormat harus lebih cerdas sedikit ya untuk mencari alternatif penerimaan negara dengan jalan yang jauh lebih elegan dan tidak justru mengorbankan etika-etika termasuk juga potensi-potensi pelanggaran hukum yang signifikan ketika kasino dilegalkan. Karena kalau ingin meningkatkan penerimaan negara, itu tata kelola di Kementerian Keuangan terkait pemungutan pajak kan harus diperbaiki. Sama satu lagi, memperbaiki kebocoran pajak kita itu jauh lebih masuk akal dan elegan begitu, dan jumlahnya itu ratusan triliun Mas gitu. Itu jauh lebih tepat saya kira dan elegan diperjuangkan oleh anggota DPR. Bahkan kalau boleh jujur, perjuangkan saja judi online hari ini yang marak dan cari solusinya. Ada 1.200 triliun uang rakyat yang beredar di judi online dan itu sebagian mengalir ke luar negeri. Di luar negeri itu perusahaannya milik orang Indonesia, yang judi online orang Indonesia. Dan sekarang muncul lagi legalisasi kasino. Ini kan nggak masuk akal. Jadi cerdas sedikit, kalau bisa di training ulang kompetensi dari anggota Dewan kita agar mereka memahami apa saja sumber penerimaan negara alternatif terbaik yang bisa diperjuangkan hari ini. Dan saya kira itu jauh lebih baik ketimbang memicu perdebatan publik ya. Karena dari segi etika, moral, bahkan ya, ini saya catat satu lagi. Ketika saya tinggal di Inggris 5 tahun, Inggris pun sudah berupaya untuk menghilangkan bisnis perjudian ini secara signifikan. Berupaya menghilangkan, karena ini bukan bisnis yang berkelanjutan. Dan itu negara dengan literasi terbaik di dunia saat ini. Mereka berupaya menghilangkan itu. Dan ini Indonesia dengan literasi kita yang masih sangat lemah, mendorong legalisasi kasino. Ini kan nggak masuk akal, begitu ya. Jadi saya kira kami, masyarakat Indonesia, publik hanya bisa bersuara. Pada akhirnya kan DPR yang memutuskan. DPR yang berdialog dengan pemerintah. Kita ingin dialog yang kredibel dan berkualitas. DPR menyuarakan aspirasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, Mas. Karena banyak masyarakat yang cerdas juga hari ini. Begitu Mas, saya kira. Dan Bang Lusius sudah sangat clear tadi menyampaikan juga pesannya. Oke, baik. Masih banyak cara lain untuk meningkatkan pendapatan tanpa harus melegalkan kasino. Terima kasih Mas Media, terima kasih Bang Lusius sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.